Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang sekali saya Fadli bisa menemani Anda dalam program di Antv Bekal Sebelum Ajal. Hari ini kita sudah mendapatkan laporan dari narasumber kita bahwa kita akan bertemu dengan Bang Jaini. Yang dikenal juga oleh orang-orang di sekitar sini adalah Bang Bobi. Beliau ini adalah mantan narapidana. Beliau ini preman dan juga pembunuh. Dan kita mencoba mengajak beliau ini yang katanya usianya sekarang sudah menginjak 55. Narasumber kita meminta bahwa orang ini harus berubah. Bagaimana caranya untuk berubah? Yuk sama-sama kita belajar untuk menjadi orang yang lebih baik. Untuk itu langsung aja kita temui Bang Jaini yang katanya siang ini sedang nongkrong di sekitar sini. Apapun resiko yang akan kita hadapi, demi berbuat kebaikan, Fadli dan tim Bekal Sebelum Ajal akan menemui Bang Bobi meski Bang Bobi mempunyai sifat yang temperamen. Assalamualaikum. Bang, tanya Bang. Kalau mau ketemu Bang Bobi sebelah mana Bang ya? Bang Bobi, itu Bang Bobi di depan. Yang mana ini? Yang itu orangnya botak itu. Oh. Itu baju di kanan. Oh yang pakai kaos putih, yang jaketnya lagi di dalam blok. Hati-hati Bang, orangnya itu. Bang berantem. Zain alias Bobi, 55 tahun. Dia adalah mantan pembunuh. 8 kali keluar masuk penjara. Ini apa nih? Ini siapa ini? Maaf Bang, maaf ini saya Fadli Bang. Kita dari program di Antv Bekal Sebelum Ajal. Mau ngobrol-ngobrol sama Bang Bobi bisa? Kagak bisa. Saya nggak mau tahu itu dari mana, saya nggak mau. Saya nggak mau diatur. Lu belum tahu gua di sini. Iya, Bang, maaf banget Bang. Ini kita mau ngobrol-ngobrol aja sama Abang nih Bang. Gua mohon sama lu, kalau lu masih belum kamu gua, lu akan lu lihat nanti hasilnya. Gini Bang, maaf banget nih Bang ya. Nah, kita mau ngajak Abang sama-sama belajar aja sama saya Bang gitu loh Bang. Pokoknya mau belajar, mau nggak belajar, pokoknya saya nggak ada yang bisa ngatur saya. Siapapun. Ini yang mana ini ya? Apa siapa ini semua ini? Hah? Apa ini? Tolong tutup dong. Tutup dong. Bukan buka. Saya nggak mau ini, tolong lah. Tolong ini. Nggak mau saya. Apa ini ya? Ini gue panggil teman-teman gue nih ya. Lu kan begini ya? Bang sabar Bang, maksud kita baik Bang, maksud kita baik. Saya sudah bilangin, kamu ngerti nggak? Saya sudah bilangin, saya nggak mau ikut apapun. Ini apa nih? Apa nih kegiatan apa? Nggak tahu. Saya nggak mau dimasukin begini. Saya hidup saya dari dulu bebas, nggak ada apa-apa. Kamu yang mau ngatur saya, nggak ada. Bang, kita benar-benar nggak ada maksud jahat sama Abang. Kita cuma sama-sama pengen ngajak Abang belajar. Lu mau apa? Bukan, ini harus ya udah bisa. Ada apa? Saya nggak mau tahu ya, mau tunggu di sini ya. Boleh dulu ya. Boleh dulu ya di situ ya. Mau tahu ya. Kejar. Ayo. Bang Bobi, Cepet aja, cepet. Bang Bobi! Bu, maaf Bu. Lihat Bang Bobi nggak Bu? Lari ke sana. Ayo, kejar lagi. Makasih Bu. Itu Bang Bobi nyebrang. Ayo nyebrang. Sana.
deh. Ayo, yuk. Hati-hati, awas nyebrang, awas pelan-pelan. Misi, Pak. Ayo. Pemirsa, kita udah berusaha semaksimal mungkin buat ngejelasin sama Bang Bobi sampai kita kejar kemanapun dia pergi tadi. Berasa banget, tapi kita nggak bakalan nyerah. Kita nggak mau sampai di sini aja, kita akan cari jalan. Sekarang kita mau ke mobil dulu, mau nyusun rencana baru. Ayo. Apa ini? Hei! Wah, lu ada masih mobil gua lu? Hah? Wah, gua laporin polisi lu semuanya lu. Fadli dan tim berusaha mengejar segerombolan orang yang memecahkan kaca mobil. Namun, mereka berhasil kabur. Kaca mobil pecah. Kita balik aja. Ayo kita balik. Aduh. Ya, teman-teman, semuanya cabut yuk. Assalamualaikum, Bu. Iya. Ini kita dari bekal sebelum ajal mau ngobrol-ngobrol sama Ibu, boleh, Bu? Boleh, orangnya kan keras. Kalau ini kan suka, kalau pulang mabok-mabokan. Saya udah capek ngurusin dia, soalnya orang tua masuk gituan. Apa, Bu? Anak. Kasusnya kalau boleh tahu apa, Bu, kasusnya? Pastinya membunuh. Terus, tapi kalau kelakuannya sama Ibu baik kan? Sama anak-anak? Lagi baik-baik, lagi keras-keras. Kalau keras sampai segimananya, Bu? Saya pengen tahu juga, Bu. Maaf ya, Bu ya. Suka nendang. Astagfirullah. Ini kita harus cari solusinya nih. Maaf nih, teman-teman. Ada yang punya ide nggak? Enggak, Pak. Lebih gimana pasang Hah? pasang kameranya. Pasang kamera aja. Iya, Bang. Biar dia tahu gitu maksudnya kegiatan. Iya, maksudnya kita juga kan tahu nih separah apa sih Pak Bobi ini kan di rumah. Gimana, Bu? Maaf Ibu sebelumnya nih. Ibu keberatan nggak kalau kita pasang kamera di sini, Bu? Tapi saya takut ini ketahuan sih, Mas. Gini, nggak apa-apa, Bu ya. Maksudnya gini, kita berani ambil resiko. Kalau sampai kamera kita ketahuan, dirusakin sama Pak Bobi, kita nggak masalah. Ibu, saya mau izin banget, boleh untuk pasangnya, Bu ya? Ya, Bu ya? Ya nggak apa-apa, Mas. Di sebelah sini aja kali nggak kelihatan. Untuk mengetahui langsung sifat asli Bang Bobi, tim bekal sebelum ajal pun memutuskan untuk memasang kamera tersembunyi di rumah Bang Bobi. Assalamualaikum, Ibu. Oh, Mas Fadli. Iya. Bang Bobi ada di rumah nggak? Nggak ada. Semalam Bang Bobi pulang jam berapa, Bu? Pulang jam 12. Pulang jam 12, terus udah ngobrol-ngobrol sama Bang Bobi. Ya belum, dia aja pulang mabok. Pulang mabok? Iya. Terus? Saya aja didorong sampai jatuh. Kamera kita aman kan, Bu ya? Ada. Kalau gitu gini aja deh, Ibu, mohon maaf sebelumnya. Ibu bisa nggak Ibu ganti baju aja? Ibu ikut saya ke tempatnya, kasih tahu saya tempat nongkrongnya Bang Bobi ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Kasihan banget sih Ibu. Si Ibu sampai didorong pemirsa. Ya Allah. Ini udah bener-bener gak beres nih, kita harus selesaiin masalahnya nih. Langsung aja kita cari Bapak nih, Bu ya. Ngomong-ngomong, Bapak biasa nongkrong di mana, Bu? Di depan situ. Ya udah, Bu, pokoknya kasih tahu aja tempatnya di mana nih. Iya, Biar di situ depan. nanti saya samperin aja, Bu ya. Sang istri dengan penuh harapan, Bang Bobi bisa berubah. Di mana, Bu? Itu bapaknya lagi nongkrong tuh sama teman-temannya. Emang pekerjaannya setiap hari begitu? Bu, saya turun dulu ya, Bu ya. Ibu sini aja, jangan kemana-mana. Mas, tapi bahaya, Mas.
Saya turun doain aja, Bu. Iya, doain. Assalamualaikum, Bang. Emang lu gak ngerti? Lu kemana gak ada kapoknya, lu kan gua udah bilang kemarin. Bang, saya cuma mau ngomong doang sebentar sama Lu Abang. emang gak ada kapoknya. Mobil lu. Ada apa? Taruh. Kacanya gua udah pecahin, mobilnya mau gua bakar. Bang, bentar. Nih, saya mau ngejelasin. Boleh pakai gua lu. Bentar, Bang. Saya cuma ada urusan dengan Bobi, Pak. Saya ada urusan bentar. Bukan ini masalahnya. Enggak kayak gitu, Bang. Ini penting. Bang. Tar dulu, Bang. Tar dulu. Saya cuma mau ngomong doang sebentar sama Bang Bobi. Abang ngerti juga dong. Iya, saya ngerti urusan Abang. Cuma saya doain bentar aja. Nggak nyampe 5 menit, Bang. Sebentar dulu. Dulu. Bang, hei. Stop. Jangan lu semuanya lu bawa ini semuanya, ha? Iya. Hati lu bener-bener lu nggak sayang laki lu berarti lu. Maaf. Maksudnya ibu ini baik, Pak. Ibu ini cuma pengen Bapak berubah jadi orang yang benar, jadi orang yang baik. Gua ini berubah karena bini gua ya. Karena apa? Yang gua ditinggal ibu gua, nah bini gua lah yang bikin gua nyadar. Bukan karena lu pada nih ya. Gak apa-apa, nggak ada masalah. Pokoknya sekarang Bapak ikut saya dulu. Sama-sama kita ngobrol. Ini, Bang. Bentar dulu, Bang. Dengerin dulu, Bang. Bang, apa sih? Dengerin dulu. Dengerin lu. Udah lu pada bubar semua. Ngerti omongan gua? Ini urusan gua, tau gak lu? Pada ngerti, bubar. Oke, Bang. Sekarang gini aja. Abang ikut sama kita aja, ya. Abang pokoknya nggak usah nanya mau kemana, mau segala macam. Abang ikut kita aja. Ya, Bu. Kita niatnya baik ya, Bang, ya. Ayo, Bu, diajak, Bu. Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Dengan segala perjuangan hari ini yang kita lalui, akhirnya Bang Bobi mau ikut sama kita untuk bertemu dengan Ustadz. Mudah-mudahan Bang Bobi bisa tergerak hatinya. Amin. Ayo. Aduh, Masya Allah, Alhamdulillah. Akhirnya kita sampai juga setelah perjalanan beberapa jam. Kita sekarang sudah berada di tempat tujuan. Oke, Bang. Bang Bobi, ya kita turun, Bang, ya. Yuk, langsung aja. Ayo, Bang. Yuk, kita ke sana, yuk. Ibu tempat mana nih, Bang? Hah? Tempat mana ini? Ini mau ke tempatnya sekarang. Saya nggak mau kemari, ini belum pernah kemari saya tempatnya. Bang, dengerin saya dulu. Ini tempatnya kita udah sampai. Yuk kita temuin orangnya sekarang. Ayo. Ayo, Bang. Udah ke tempatnya Gua sekarang. nggak mau tempat begini dingin, gua tahu nggak? Bang, Bobi. Ikutin. Bang. Bang, lu, Bang. Apa mau kemana sih? Bang, Abang ingetin, Bang. Ingat pesan bini Abang. Abang, saya nggak mau ini Abang, ha? Saya nggak. Tapi gua udah biasa tempat begini, gua mau gini. Iya, saya ngerti, tapi Abang dengerin saya dulu. Abang mau berubah nggak? Kalau Abang mau berubah, jangan setengah-setengah, yang total. Udah, Abang tenang dulu sekarang, tenang dulu. Ayo ikut saya, Bang. Waalaikumsalam, Ustadz. Ya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Anda baru mau ke sono. Ini Bang Bobi yang saya cerita nih. Saya mau ajak ke sono, dia baru turun udah nggak mau ikut pulang lagi dia. Astagfirullahaladzim, kenapa Bang Bobi? Saya begini, Pak Ustadz. Saya biasanya dingin-dingin, saya tipe anget. Nih bawa ke sini, kegelapan begini saya. Astagfirullahaladzim. Oh, yang tuh anget saya. Saya biasa ngangetin, Pak. Bapak tahu kan, Pak Ustadz? Ente kan punya niat yang baik, mau berubah jadi orang baik. Allah bilang dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa orang yang memang bersungguh-sungguh menuju jalan yang dia kendaki, maka Allah akan bukakan, Allah akan mudahkan jalan kebaikan buat dia. Apalagi antum udah punya niat baik begini.
Udah bismillah, niat yang baik, yang bagus, dimantepin lagi. Iya Pak Ustadz. Ayo istighfar, astagfirullahalazim. Nggak bisa tat. Nah itu gimana sih ente istighfar aja gitu nenek? Ya. Astagfirullah. Astagfirullahalazim. Al-azim. Dah, Alhamdulillah. Ya, Bang. Ingat Bang, buletin tekad. Ingat pesan istri Abang. Istri Abang pengen Abang jadi orang yang baik, jadi orang yang benar, ya Bang ya. Abang harus benar-benar sungguh-sungguh nih Bang, jangan setengah-setengah. Yuk Bang, menuju kebaikan. Bismillah, ya, yakin ya. Ustad, perut aneh, perlu yang hangat-hangat Pak Ustad. Udah tenang aja. Ente mau yang hangat di perut, pokoknya dapat. Bukan, Pak Ustad, ya, saya tolong itu ini begini saya nggak Kopi bisa. jahe kan? Bukan kopi jahe Pak Ustad. Jangan tuh gitu yang betul. Ini Pak, ini ya, ini. Nah itu. Udah rapi, tenang aja. Ya saya balik dulu ya, Ustaz. Ya Bang, Assalamualaikum. Salam. Sekarang Bang Bobi ikutin apa kata aneh. Kan Bang Bobi mau niat yang baik, Ustad. mau berubah jadi orang baik. Iya Pak Ustad. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Umur kagak ada yang tahu rahasia Allah. Bagus Pak Ustad, baru kali ini saya ada orang yang mau menyadarkan hati saya Pak Ustad. Ya bismillah. Ya. Mudah-mudahan antum Allah mudahin. Amin. Pak Ustad, sini. Pertemuan pertama Bang Bobi dengan Ustadz Ahmad Khan. Bang Bobi diminta untuk masuk ke dalam drum yang berisi air dingin dengan tujuan untuk menghilangkan keinginan Bang Bobi minum minuman beralkohol. Kata Rasulullah SAW, ma'askaru kasiru faqalilu wa haram. Yang sedikit dikonsumsinya memabukkan, maka hukumnya haram. Apalagi banyak. Gitu Pak Ustadz. Kalau ada yang siapin, ada juga dosa nyiapin buat orang maksiat. Ya kalau begini sih Ustad saya nggak mau dah, yang saya keluar dulu dah. Bukan begitu lah, yang begini saya keburu. Bapak. Kan tadi Bang Bobi udah janji, kalau Bang Bobi mau ikutin metode-metode kita, ayo coba dulu. Mau sembuh gak Bang Bobi? Mau banget Ustad. Pengen berubah gak jadi orang baik? Mau banget. Udah ikutin bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dingin Pak Ustad, Ustad, Udah hangat. udah dingin saya Pak Ustad. Masih mau yang begitu lagi? Nggak mau lagi Pak Ustad. Saya pada meriang ini Pak Ustad. Buro-buro dingin ini Ustad. Saya naik Pak Ustad ya. Kapok lah ente. Mabok banget Ustad. Udah. Udah Pak Ustad ya. Ntar dulu jangan naik dulu. Palanya masukin dalam. Sekarang abang siap buat ngikutin metode-metode kita? Siap. Ikhlas, itu abang. Ikhlas. Udah dulu. Sekarang abang ganti baju. Terima kasih. Setelah Bang Bobi berantem tadi, biar abang lebih tenang, lebih sejuk. Saya kita langsung sama Aisyah. Jadi usaha sholat, belum bisa sholat. Bang Bobi belum pernah sholat sama sekali.
Ya sudah kalau gitu saya ajarin Bang Bobi. Gantiin saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kurang turun Bang. Nah jadi ini kalau pada saat rukuk ini sejajar Bang. Setelah mengalami kegelisahan hati, Bang Bobi akhirnya mau mengikuti semua proses yang ada. Diawali dengan pengakuan kesalahan yang pernah dilakukan. Masihkah ada jalan bagimu untuk kembali? Nama si abang siapa Bang? Zaini Pak Ustaz. Subhanallah Bang. Nama abang bagus Zaini Bang. Artinya bagus. Mulai sekarang saya pakai itu nama. Nama masa lalu abang lupain. Sekarang saya panggil Bang Zaini. Emang kejahatan apa aja yang udah abang lakuin? Banyak dosa yang saya lakukan. Sampai saya menghilangkan nyawa orang. Akibat pengaruh minuman beralkohol dan demi harga diri, Bang Bobi tega menghabisi nyawa temannya oleh temannya itu. Abang tahu Bang, menghilangkan nyawa itu perbuatan dosa besar. Kemarin waktu abang minta yang hangat-hangat, saya nggak bisa kasih yang abang maksud. Karena khamar, alkohol diharamin Bang di dalam Islam. Kata Rasulullah SAW, la'anallahul khamra. Allah melaknat alkohol. Wa syaribaha, orang yang minum alkohol juga dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala, Bang. Abang tahu maknanya dilaknat? Dijauhin dari rahmat Allah, Bang. Kalau udah dijauhin dari rahmat Allah, jangankan masuk surga, cium harum surga juga diharamin sama Allah, Bang. Berapa kali abang masuk penjara? Semuanya 8 kali Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Begitu banyak kesalahan yang abang lakukan, Bang. Kalau nggak sekarang abang bertobat, kita nggak ada yang bisa jamin umur manusia, Bang. Apa yang abang dapetin di penjara? Yang saya dapat Bang di penjara aja ini aja Bang. Astagfirullahaladzim. Abang tahu, Bang, kata Rasulullah, Allah melaknat orang yang membuat tato dan yang dibuat ke tato. Tanpa sepengetahuan tim, Bang Zaini membawa senjata tajam. Astagfirullahaladzim. Sekarang ini aneh pegang ya, Bang. Aneh simpen. Kalau perlu aneh musnahin. Jangan sampai abang ngeliat ini lagi dan bisa menyebabkan abang melakukan hal-hal yang diharamin sama Allah. Mahal Pak Ustaz, mahal saya memilih saya sama anak-anak saya Pak Ustaz. Saya menyesal Pak Ustaz, sudah saya menyesal Pak Ustaz, nggak mau saya Pak Ustaz.
Syukur sebelum abang meninggal, abang masih dikasih nyesel sama Allah, Bang. Allah masih sayang sama abang. Allah kasih kesempatan abang buat tobat. Ayo, Bang. Bang, ayo, Bang. Udah, Bang, sabar, Bang, sabar, Bang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bang, Bang, istirahat dulu, Bang. Ayo, Bang. Ayo, angkat. Pelan-pelan. Diapain lagi Pak Ustadz? Udah, sekarang Bang Zeni ikutin aja. Ini namanya shock terapi Bang Zeni. Ya, Ustaz. Insya Allah manfaat buat Bang Zeni. Sebelumnya saya mau tanya, Bang Zeni pernah rasain dibakar api? Ustadz, panas Ustadz. Panas kan? Itu baru api dunia Bang Zeni. Belum nanti api neraka. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah di dalam kitab Mukasyifatul Qulub, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memanaskan api neraka itu selama 4000 tahun. Jika ada seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana keadaan di dalam neraka?" Kata Rasulullah SAW, begitu panasnya luar biasa. Bahkan kata Rasulullah SAW, seringan-ringannya siksa di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala apabila satu butir biji sawi dari api neraka diletakkan di bawah telapak kaki, maka dia punya otak akan mendidih kepanasan. Bisa kebayang sama abang bagaimana rasanya, bagaimana panasnya api neraka. Abang sadar dengan kesalahan abang selama ini? Sadar Pak Ustadz, saya pernah saya lakukan. Bang, kita mulai shock terapinya Bang ya. Siap. Ini baru api yang kecil Bang di dunia. Nanti ada api yang lebih besar di neraka Bang. Pak, tolong Pak Ustadz, panas Pak Ustadz. Tolong saya Pak Ustadz. Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz, panas Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz. Aduh Pak Ustadz. Aduh, Pak Ustadz tolong saya, Pak Ustadz tolong itu Ustadz, tolong kita. Apa rasanya Bang Zeni? Panas Pak Ustadz, panas Pak Ustadz, panas Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz. Ulangin lagi. Enggak mau Pak Ustadz, saya udah janji Pak Ustadz, enggak mau lagi. Pak Ustadz, itu panas banget Pak Ustadz. Tolong Pak Ustadz, ini masuk ke bangka badan saya semua melepuh Pak Ustadz, tolong. Minta ampun sama saya Pak Zeni, minta ampun sama Allah. Ampun ya Allah, ampun ya Allah, ampun ya Allah. Astagfirullahaladzim. Abang Zeni gimana? Sudah tenangan? Kita udah banyak melalui tahap-tahap. Ini metode kita yang terakhir insya Allah. Ini apaan Pak Ustadz? Ini kendaraannya kita. Kata Rasulullah SAW, ketika manusia meninggal dunia, maka niscaya manusia itu membawa 3 hal. Yang pertama, kendaraan masuk kategori harta. Lalu kemudian anak dan istri masuk kategori keluarga. Yang ketiga, amal soleh. Udah, abang tulis deh. Abang isi di sini nama abang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh Pak Ustadz. Udah abang isi lagi tanggal lahir abang. Masya Allah, gemeterannya kenceng banget bang. Jangan disisain bang, satu lagi diisi bang. Halo Pak Ustadz, saya nggak mau Pak Ustadz ini Pak Ustadz. Gue masih hidup Pak Ustadz. Abang bakal mati, saya bakal mati. Kita semua bakal mati bang.
Ya udah abang kosongin aja deh. Matikan urusan Allah. Kita kudu siap-siap bekalnya aja bang. Coba sekarang abang baca. Inna ilahi wa inna ilaihi rajiun. Nama Jaini. Terus siap abang mati. Belum siap Ustaz. Dosa saya masih banyak Ustaz. Ayo abang sekarang kembali. Bang Zaini merasa ketakutan. Saat dihadapi dengan kematian, tubuhnya terbujur kaku di atas keranda dengan balutan kain kafan. Ini salah satu metode kita, mudzakkar. Bagaimana caranya agar Bang Jaini ini bisa ingat dengan kematian. Oh gitu. Ini Masya Allah, ini abis ini prosesnya diapain lagi nih Ustaz? Habis ini prosesnya Bang Jaini kita bawa ke liang lahat. Habis itu kita masukin dalam kubur. Allahu Akbar. Nah kita pantau dari luar. Oh, iya. Kita lihat bagaimana kejadian selanjutnya. Kini, Bang Zaini dibawa ke kuburan, mengikuti proses mudzakkar untuk mengingat kematian. Pak Ustaz, turunin lu Pak Ustaz. Pak Ustaz, tolong Pak Ustaz, turunin lu Pak Ustaz. Tolong loncat ini Pak Ustaz, tolong. Ampun, ya Allah, Akbar, tolong Pak Ustaz. Pesan terakhir mungkin Bang buat keluarga. Ada yang mau disampaikan? Masih perlu, saya masih dosa pada anak istri saya. Saya belum bisa bahagiain mereka. Saya selama ini bisa menyusahi. Insya Allah Bang Zaini, mudah-mudahan penyesalan Bang Zaini akan berbuah dengan keberkahan dari Allah Bang. Bang Jaini ingat, Bang Jaini ngelakuin ini karena Bang Jaini pengen berubah jadi orang yang lebih baik. Mudah-mudahan setelah ini semua Bang Jaini terakhir lagi menjadi Bang Jaini yang baru, Bang Jaini yang soleh, yang sayang sama keluarga, dan makin berkah hidupnya Bang ya. Amin ya Allah. Bang Zaini perbanyak istighfar. Menyesal dengan dosa yang abang pernah lakuin. Tempat terakhir abang bersenayang Bang. Tempat terakhir kita semuanya pasti akan begini Bang. Dan sekarang Bang Jaini berarti akan kita tutup dan akan kita tinggal. Banyakin zikir Bang. Buat pemirsa yang ada di rumah, ternyata di sini sudah disiapkan monitor oleh Ustadz Ahmad kan. Di dalam kubur ini ditaruh kamera infrared, jadi kita bisa memantau pergerakan dan keluh kesahnya dari Bang Zaini dan apapun yang bisa dia terima di dalam sana. Panas, Ustaz. Ini Bang Zaini benar-benar ngerasa hal-hal macam-macam, dia teriak-teriak kepanasan di sini dan Reaksinya udah mulai kelihatan Bang. iya ya Ustadz ya. Ini apa yang membuat dia jadi seperti ini nih Ustadz nih? Mungkin dia merasakan sesuatu di dalam kubur atas dampak perbuatan yang dilakukan pada saat dia hidup. Baunya luar biasa Pak Ustaz. Aduh, Ustaz. Saya nggak bisa nafas Ustaz. Aduh, Pak Ustaz. Ini dia
Sampai berontak-berontak ini nggak apa-apa Ustaz. Ustaz, tolong cek Ustaz. Astagfirullahaladzim. Bang. Saya akan meminta maaf atas yang pernah saya lukai, Pak Ustaz. Saya pengen minta maaf kepada anak istriku yang pernah saya sakitin, Pak Ustaz. Pemirsa, kebetulan hari ini kita juga mau kasih kejutan buat Bang Zaini. Dan hari ini sudah hadir bersama kita Ibu Mala, ya Ibu Mala, betul Ibu ya? Dimana Ibu Mala ini suaminya menjadi salah satu korban atas hilangnya nyawanya yang disebabkan oleh Bang Zaini. Tadinya mas saya teh sulit untuk melupakan rasa sakit saya, kecewa saya, sedih saya atas meninggalnya suami saya. Namanya suami yang saya cintai, siapa sih yang ngerasa gak sakit? Ngerasa gak sakit. Apalagi saya punya anak 3. Sekarang saya jadi tanggungan, jadi punggung keluarga. Sekarang Ibu bisa lihat kan? Coba Ibu lihat di monitor baik-baik. Bang Zaini ini benar-benar merasa bersalah banget dengan apa yang telah dia lakukan di masa lalu. Dan di sini dia benar-benar sangat menyesali banget. Dan kita akan coba temuin nanti Bu Mala menjadi kejutan buat Bang Zaini. Ibu siap? Dari sebelum dia minta maaf, udah saya maafkan. Saya minta maaf, saya pengen minta maaf kepada anak istriku yang pernah saya sakitin, Pak Ustaz. Mudah-mudahan dengan adanya begini dia menjadi orang yang soleh. Amin, amin. Kembali lagi ke jalan yang dulu yang sesudahnya dia lakukan. Amin, amin. Kalau gitu kita coba temuin Ustadz deh sama Bang Zaininya. Ibu, sekali lagi saya minta ya, jangan sampai terlalu terbawa perasaan. Jaga hati Ibu, jaga keikhlasan Ibu, jangan sampai dirusak ya Bu ya, dengan gangguan setan ya Bu ya. Ini Masya Allah. Yuk sama-sama kita temuin Bang Zaini. Mari Bu. Assalamualaikum Bang. Ada yang mau ketemu sama Abang. Allah. Astagfirullahaladzim. Pelan-pelan. Suami saya udah maafkan dari sebelum dari itu juga Pak. Mudah-mudahan Abang sadar, jangan ngelakuin yang sudah Abang lakukan ya Bang ya. Jangan ulangi lagi seperti dulu. Mudah-mudahan Abang tobat nasuha yang sebenar-benarnya Bang. Amin ya Allah. Jangan ulangi lagi. Sini Bang. Ya Allah, Allahu Akbar. Iya Bang. Saya bisa malam saya, yang sungguh-sungguh Jauh ke Abang minta maaf, udah saya maafin Bang. Udah saya ikhlas. saya merasa di dalam saya merasa saya nggak mau Sama ikhlas bener Bang, bener. Dari hati saya nggak ada rasa dendam. Buat apaan saya dendam? Buat apaan nggak ada gunanya Bang? Malah nyiksa diri sendiri. Ikhlas, saya ikhlas bener Bang. Maafin Abang bener ya Bang. Tobat yang bener ya Bang ya. Tobat nasuha. Tobat yang sebener-benernya, jangan terulang lagi yang sudah Abang lakukan ya Bang ya. Ini untuk yang terakhir ya Bang lagi. Ampun, nggak mau lagi Bu.
Saya udah berasa di dalam kuburan. Terasa badan saya di bara, Bu. Udah jangan punya perasaan apa-apa, udah jangan merasa abang bersalah lagi. Itu saya ikhlasin, Bang. Masya Allah, luar biasa ya. Kejadian malam ini yang kita saksikan sama-sama menjadi pelajaran yang sangat luar biasa buat kita semua. Ini baru di dunia. Bayangkan kalau sampai kita belum sempat meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Karena dosa kita kepada Allah, kita minta maaf sama Allah, Allah maafkan. Tapi kalau dosa pada sesama, Allah nggak bisa buat memaafkan kecuali kita minta maaf langsung sama yang bersangkutan. Hari ini Ibu Mala berjiwa besar, berhati besar, berhati mulia, yang bisa memaafkan. Padahal ini adalah sesuatu yang sangat menyakitkan buat hatinya. Dan buat pemirsa yang ada di rumah, kita minta tolong bantuan doanya juga ya. Biar sama-sama kita berdoa supaya Bang Zaini diberikan keluluhan hatinya untuk menjadi orang yang baik, yang istiqomah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi. Fadli dan tim bekal sebelum ajal mengantarkan Bang Zaini pulang untuk bertemu dengan istrinya dan kembali ke masyarakat dengan sosok Bang Zaini yang baru, yang insya Allah menjadi lebih baik. Sekali lagi nih Bu ya, Ibu mau kasih pesan-pesan apa nih buat Bang Bobi supaya Bang Bobi menjadi orang yang lebih baik lagi? Silakan nih. Bobi yang sudah jadi, jangan kau lakukan hal yang seperti itu. Sadarlah diri, bahwasanya kita nih, kamu nih sebagai kepala keluarga, kamu harus sadar diri. Semuanya biarlah lalu, kita rubah dengan lembaran yang baru, yang lebih baik. Doain ya Bu ya. Amin. Mudah-mudahan buat semuanya doain Bang Bobi, mudah-mudahan Bang Bobi ini istiqomah ya. Bukan cuma hari ini aja tobat, besok maksiat lagi. Tobat kumat, tapi tobatannya tobatan nasuha. Masya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah nih ya, buat Bang Bobi nih, saksinya nih ibu-ibu semua nih ya. Bahwa Bang Bobi nih dan warga sekampung yang lainnya semua nih yang nggak kelihatan di kamera nih pada ngumpul di belakang. Ini saksinya kalau Bang Bobi insya Allah janji mencoba untuk menjadi orang yang baik ya. Amin ya, kita doain ya. Amin. Menjaga sholat 5 waktunya ya, amin. Sholat Jumatnya jangan lupa ya. Mudah-mudahan nih Bang Bobi ini istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah ini buat Oke, sekali lagi terima kasih banyak buat semuanya. Mudah-mudahan berkah dengan program kita hari ini ya. Pokoknya buat yang di rumah jangan lupa saksikan terus bekal sebelum ajal. Alhamdulillah, setelah mendapatkan bekal sebelum ajal, Bang Zaini atau Bang Bobi kini telah berubah. Sebelumnya, sosok mantan narapidana yang menakutkan ini adalah seorang preman, pemabuk, pemalak. Bahkan tak segan-segan beliau memukul orang yang tak disukainya. Tapi kini, setelah mengingat kematian, perubahan pun terjadi. Bang Bobi ingin kembali ke masyarakat agar menjadi warga yang baik. Dan tanpa rasa malu, kini beliau mencari nafkah menjadi tukang sampah. Dengan menggunakan gerobak, beliau mengumpulkan sampah-sampah yang ada di perkampungan. Meskipun pendapatannya tak seberapa, tetapi itu adalah pekerjaan halal dan mulia. Beliau menjadi tukang sampah. Diibaratkan Bang Bobi tak ingin lagi menjadi sampah masyarakat dan ingin membersihkan hatinya
dari kotoran-kotoran yang merusak hatinya.